Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali kelanjutan episode berikutnya film series yang berjudul Under the Dome. Kita tahu setengah dari kota Milchester dalam bahaya karena kota tersebut sedang terjebak dari kubah besar transparan. Dan seperti biasa, tanpa lama-lama kita masuk ke dalam alur cerita film Under the Dome episode 3. Scene awal kita diperlihatkan dengan kumpulnya warga setelah memadamkan kebakaran di rumah Doug. Di luar sana terlihat pasukan militer yang pada awalnya diperintahkan untuk berjaga di luar sana. Namun mereka semua diperintahkan untuk pergi dari tempat tersebut karena mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu mereka yang berada di dalam dinding tersebut. Melihat hal itu, semua warga Milchester sangat marah karena kita tahu mereka semua masih terjebak di dalam dinding. Dan tiba-tiba terjadilah sesuatu kepada semua warga di sana. Satu persatu orang mulai terlihat sakit dengan gejala yang hampir sama dengan yang lainnya. Semua warga itu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat agar mereka bisa ditangani. Karena yang datang terlalu banyak, pihak rumah sakit sangat kewalahan. Dia tidak memiliki banyak tenaga medis yang ada di rumah sakit, serta mereka juga kekurangan obat-obatan yang mereka perlukan. Di sini Jim yang melihat semua itu, dia langsung meminta bantuan kepada Alice. Alice ini merupakan seorang psikiater. Ketika Alice masuk ke dalam sana, dia melihat bahwa semua warga terkena penyakit meningitis yang menular. Lalu di ruangan itu ada beberapa orang yang sudah divaksin, sehingga mereka tidak terkena penyakit itu. Mereka yang baik-baik saja bersedia untuk membantu dokter di sana. Di sini Alice juga mengatakan kepada Jim agar selalu menjaga pintu masuk rumah sakit itu agar pasien yang di dalamnya tidak ada yang keluar. Lalu di sini Jim pun memberikan perintah kepada Junior untuk berjaga, dan dia bersama Barbie pergi untuk mencari obat di apotik sekitar. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di apotik, namun terlihat apotik itu sudah berantakan. Ternyata ini adalah ulah dari Lester. Dia mengambilnya lalu dia pun yang membakar semua obat-obatan yang ada di apotik itu. Hal itu dilakukan olehnya karena dia adalah seorang pendeta. Dia percaya bahwa semua ini adalah rencana Tuhan yang tidak boleh mereka lawan. Akan tetapi kedatangan mereka berdua tepat pada waktunya. Mereka berdua juga menghentikan perbuatan Lester itu, dan Barbie bersama Jim membawa sisa obat-obatan yang tersisa untuk dibawa ke rumah sakit. Dengan kedatangan obat yang dibawa mereka berdua, Alice berhasil menangani para pasien itu dengan baik. Kemudian scene beralih dengan Joe dan Nuri yang terlihat sedang berada di dalam ruangan. Kita tahu Joe dan Nuri ini mengalami gejala yang sama. Dia jatuh lalu kejang-kejang dan mengatakan sesuatu yang sama. Hal ini juga mereka katakan kalau saja mereka bersentuhan satu dengan yang lainnya, mereka berdua akan mengalami gejala seperti itu kembali. Karena hal itu, mereka berdua langsung membuat rekaman agar mereka tahu apa yang sedang terjadi pada saat mereka mengalami gejala itu. Lalu mereka bersentuhan dan terjadilah sesuatu yang sama. Mereka kejang-kejang dan mengatakan bintang merah muda berjatuhan secara bersama. Dan Joe terlihat memberikan isyarat tutup mulut. Setelah mereka berdua tersadar, mereka langsung melihat rekaman yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Di sini Joe mengatakan bahwa mereka berdua pasti ada kaitannya dengan musibah yang dialami kota Milchester. Selanjutnya mereka berdua memutuskan untuk tidak memberitahu tentang semua yang sudah terjadi sebelum mereka yakin dengan apa yang mereka ketahui yang sebenarnya. Di sisi lain terlihat di rumah sakit sudah mulai berangsur membaik. Linda, Jim, dan Barbie melihat kerja keras Junior untuk membantunya, dan di sini Linda memberikan sesuatu kepada Junior agar dia bisa menjadi seorang polisi seperti dirinya. Scene beralih kembali dengan Angie yang masih saja terjebak di dalam ruang bawah tanah. Di sana Angie terus berusaha untuk kabur dari ruangan itu, dan dia tidak sengaja merusak pipa air yang berada di ruangan itu. Sampai dia pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu setelah dia tersadar, dia sangat bingung karena ruangan itu sudah dipenuhi oleh air yang semakin lama semakin tinggi. Angie terus berteriak sampai akhirnya Jim yang berada di dalam rumah mendengar teriakan Angie di sana.
Jim datang dan masuk ke dalam ruangan itu. Dia pun terkejut ketika melihat Angie yang sudah berada berhari-hari dikurung oleh Junior. Selanjutnya pada pagi harinya, Joe dan Nuri melanjutkan proses penelitiannya. Di sana terlihat banyak sekali ribuan kupu-kupu yang menempel di dinding. Lalu Barbie datang dan langsung memegang dinding itu hingga akhirnya semua kupu-kupu itu langsung kabur dari sana. Di luar dinding itu mereka melihat beberapa orang yang datang. Orang-orang itu merupakan keluarga dari orang-orang yang berada di dalam dinding. Karena hal itu, Barbie dan Linda memutuskan untuk memberitahu yang lain agar mereka semua bisa melepas rindu kepada keluarganya masing-masing. Di sana Barbie dan Linda membuatkan garis pembatas agar mereka bisa aman dan terkendali. Melihat hal itu, mereka semua sangatlah senang karena bisa melepas rindu kepada keluarganya masing-masing. Setelah beberapa waktu, mereka semua kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu di sini Barbie meminta bantuan kepada Dudi agar bisa berbicara kepada para militer yang berada di luar dinding. Ternyata Barbie di sini memperlihatkan sebuah lencana. Karena hal itu salah satu militer bisa mengenali lencana itu. Lalu Barbie langsung menanyakan sesuatu kepada militer. Dan militer itu hanya mengatakan bahwa sesuatu bahaya yang besar akan terjadi di kota Milchester. Ternyata semua yang terjadi saat itu adalah tujuan militer agar mereka semua yang di dalam dinding dan di luar dinding bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Sebelum para pemerintah melemparkan sebuah bom peledak ke arah dinding yang bertujuan untuk menghancurkan dinding yang tentunya semua orang yang berada di dalam dinding akan meninggal. Kemudian setelah Barbie memberitahu yang lainnya, Julia langsung mengumumkan hal itu melalui siaran radio agar semua warga yang tersisa bisa dievakuasi menuju ke sebuah pabrik semen bawah tanah. Mendengar hal itu, Jim langsung menemui kembali Angie yang masih terjebak di ruang bawah tanah rumahnya. Di sana dia meminta maaf atas semua perbuatan anaknya. Dan dia juga langsung melepaskan Angie dengan mengatakan Angie harus bisa kabur dari tempat ini sebelum bom peledak menuju ke dalam dinding. Singkat cerita, Angie sampai di dalam rumahnya. Di sana dia mencari keberadaan Joe. Joe sendiri merupakan adik dari Angie. Angie berlari mencari Joe di sana. Namun ketika membuka kamar Joe, dia bertemu dengan Junior yang sudah menunggu kedatangannya. Di sini Junior mengatakan bahwa dia ingin bersama dengan Angie sebelum dinding ini hancur. Selanjutnya semua warga sudah berhasil dievakuasi. Namun di sini Joe dan Nuri masih terus melanjutkan penelitiannya. Dia memutuskan untuk tidak pergi ke pabrik itu. Di sana mereka berdua sudah putus asa dan menunggu bom peledak itu menghancurkan dinding kubah besar. Terlihat wajah-wajah yang sudah pasrah dengan semua yang akan terjadi sebelum tempat mereka dihancurkan. Tidak lama kemudian, bom peledak itu langsung dijatuhkan untuk menghancurkan dinding tersebut. Namun ternyata bom peledak itu tidak bisa menghancurkan dinding yang sangat keras. Namun di sana terlihat di luar dinding keadaan sudah benar-benar rata dengan tanah akibat ledakan dari bom peledak itu. Di sana semua orang melihat keadaan di luar dinding yang begitu hancur. Lalu terlihat Lester sedang mendekati Jim. Dia mengatakan bahwa dia sudah meminta maaf kepada Tuhan atas semua dosa-dosa yang diperbuatnya selama ini. Dan dia juga meminta Jim untuk meminta maaf kepada Tuhan karena jika tidak, dia akan mengatakan tentang semua kejahatan yang dilakukan oleh Jim. Karena mendengar semua itu, Jim yang sangat marah langsung menempelkan wajah Lester ke arah dinding. Hingga akhirnya alat pendengaran milik Lester meledak sampai dia meninggal saat itu juga. Selanjutnya masalah mereka mulai berdatangan karena mereka semua sedang mengalami krisis makanan dan aliran listrik yang masih padam. Lalu masalah berikutnya karena ledakan dari bom peledak militer itu mengakibatkan sumber air di kota itu tercemar oleh gas metana. Yang kita tahu mereka semua tidak bisa meminum air tersebut. Barbie dan Linda bertemu dengan Jim dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Di sini Jim berusaha agar semua warganya bisa meminum air bersih secepat mungkin. Jim di sini mengingat tentang sebuah sumur yang masih mengalir di rumah Oli. Namun di sini ternyata hubungan Oli dengan Jim tidak baik. Tetapi Jim di sini tidak memperdulikan hal itu.
Lalu di sini terlihat Jim yang sudah sampai di rumah Oli, meminta bantuan kepadanya. Jim mengatakan bahwa Oli harus memberikan sumber airnya kepada semua warga yang ada di kota Milchester. Namun Oli yang masih menyimpan dendam kepadanya, dia tidak ingin membantu Jim saat itu. Di sini Oli hanya mengatakan bahwa dirinya akan membantunya jika Jim memberikan sejumlah propana kepadanya. Lalu kita kembali lagi dengan keadaan di kota yang nampaknya sedang berburu persediaan air dan makanan. Terlihat beberapa warga yang sudah tidak bisa dikendalikan. Warga langsung mencuri air dan makanan di supermarket karena hal itu keadaan benar-benar sudah kacau. Di sisi lain, Angie yang sudah bebas dari kejaran Junior memutuskan untuk bersembunyi di toko Ross dengan mengatakan semua kejadian yang telah menimpanya dan berharap Ross sendiri menjaga dirinya saat ini juga. Tiba-tiba di luar sana datanglah dua orang laki-laki yang ingin mencuri makanan di toko Ross. Angie dan Ross berusaha untuk melawannya. Mereka berdua tidak bisa apa-apa sampai Ross meninggal saat itu juga. Dan Angie tidak sadarkan diri. Lalu datanglah Barbie yang melihat kejadian itu dan langsung menolong Angie. Di luar sana benar-benar keadaan sudah kacau ketika Barbie ingin membawa Angie ke rumah sakit. Hingga akhirnya turunlah hujan yang membasahi mereka semua. Karena hujan itu semua warga sangat senang. Mereka tidak mengira bahwa di dalam dinding itu mereka semua bisa mendapatkan air hujan. Di sini Jim langsung memerintahkan ke semua warga untuk mencari penampungan air agar mereka semua bisa mendapatkan persediaan air untuk beberapa hari ke depan. Lalu Jim yang melihat Angie sedang tidak sadarkan diri, dia berniat untuk membantunya membawa Angie ke rumah sakit terdekat. Lalu kita beralih dengan Julia yang masih berada di kantor siaran. Dia bertemu dengan Phil dan Dudi. Di sana Dudi menunjukkan sebuah alat buatannya yang mendeteksi sumber atau sinyal yang misterius dari dinding itu. Dia yakin kalau dinding itu memiliki satu titik pengendali di bawah tanah. Mereka berdua langsung mencari titik tersebut dengan alat buatan Dudi. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Joe dan Nuri. Namun ternyata titik yang mereka cari itu mengarah kepada Joe dan Nuri. Di sini Joe dan Nuri mengatakan yang sesungguhnya kepada Julia dan Dudi. Lalu Joe juga memperlihatkan sebuah rekaman video yang sudah dibuat oleh mereka berdua. Dan pada saat itu juga terlihat di luar dinding tidak terjadi hujan. Lalu mereka berdua mengatakan bahwa cuaca di luar dan di dalam dinding berbeda. Setelah itu terlihat Joe dan Nuri bersentuhan memegang dinding tersebut secara bersamaan. Karena hal itu listrik di kota Milchester bisa hidup kembali. Julia dan Dudi yang melihat hal itu pun menduga bahwa Joe dan Nuri kemungkinan besar terhubung dengan dinding tersebut. Selanjutnya terlihat Angie yang sudah terbangun di rumah Jim. Di sana Jim memohon untuk tidak mengatakan semuanya kepada siapapun tentang perlakuan Junior kepada dirinya. Jim juga mengatakan dia akan membantu Angie untuk menjaga dirinya dari gangguan Junior kepadanya. Lalu kita kembali di rumah Julia. Di sana dia didatangi oleh wanita yang merupakan tetangga Julia yang bernama Harriet. Di sana dia sedang hamil meminta sebotol minuman. Setelah itu dia pergi dari rumah Julia. Lalu di luar sana dia berhalusinasi melihat kedatangan suaminya dan dia juga mendekati dinding itu. Lalu di sini Harriet langsung merasa kesakitan pada bagian perutnya. Harriet berteriak dan meminta bantuan kepada Julia. Mendengar hal itu, Julia membantunya dan nampaknya Harriet akan segera melahirkan. Di sana Barbie juga membantu Julia untuk membawa Harriet ke rumah Alice. Di sisi lain Joe dan Nuri masih dengan penelitian mereka berdua tentang dinding itu. Mereka berdua menuju ke pusat titik utama dinding itu berharap menemukan sesuatu yang ada di sana. Dan ternyata di sana mereka menemukan kubah kecil dengan sebuah telur hitam misterius. Di sana Joe dan Nuri langsung memegang kubah itu secara bersama. Hingga akhirnya di sana Nuri melihat ibunya yang tersenyum. Karena hal itu, Nuri sangat mengkhawatirkan ibunya yang berada di rumah. Singkat cerita mereka berdua sudah sampai di rumah Nuri. Dan dia melihat bahwa ibunya Nuri sudah sangat lemah akibat menolong Harriet melahirkan. Di sana Alice mendadak terkena serangan jantung setelah membantu proses persalinan. Hingga akhirnya Alice meninggal.
Nuri yang tidak terima dengan keadaan ini mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan semua itu karena menempel kubah kecil secara bersama dengan Joe. Di sisi lain, Julia berpikir bahwa lahirnya anak Harriet dan meninggalnya Alice di hari yang sama menurutnya adalah hal yang tidak wajar. Setelah itu, Julia langsung menemui Joe dan menanyakan sesuatu kepada dirinya. Di sini Joe mengatakan tentang penemuan kubah kecil di dalam hutan. Mendengar hal itu, Julia meminta tolong untuk diantarkan dirinya ke kubah kecil itu. Lalu di sini Barbie bersama Linda sedang memikirkan tentang cara untuk mengalirkan air ke sumur-sumur yang sudah kering. Mereka berdua melihat bahwa sumur oli sudah mengambil air dari sumur yang lainnya. Hal itu juga membuat sumur oli masih menampung begitu banyak air. Linda dan Barbie memutuskan untuk menghancurkan sumur oli agar bisa mengaliri sumur-sumur yang lainnya. Kemudian kita kembali lagi dengan Joe dan Julia. Mereka berdua sudah sampai di tempat kubah kecil di tengah hutan. Di sana mereka sangat kaget karena telur hitam itu sudah berubah menjadi warna pink. Karena penasaran, Julia sendiri menyentuh kubah itu. Dia langsung melihat Joe yang lainnya berada di depannya dan berkata bahwa raja akan dinobatkan. Joe yang tahu tentang itu langsung ketakutan karena kita tahu bahwa Nuri yang melihat ibunya tidak lama kemudian ibunya pun meninggal. Karena tidak ingin terjadi sesuatu, Julia mengajak Joe untuk pergi dari tempat itu. Selanjutnya pada malam hari rencana Jim dimulai. Mereka semua akan meledakkan sumur milik Oli. Barbie langsung memulai semua itu. Terlihat anak buah Oli langsung kabur melihat semuanya. Dan terjadilah aksi tembak-menembak antara tim Jim dan tim Oli. Secara tiba-tiba Junior datang memukul ayahnya dari belakang dan membawa Jim ke dalam rumah Oli. Jim yang sudah terbangun langsung ditanyakan tentang semua hal yang terjadi dengan kematian ibunya. Lalu Oli yang sudah kesal dengan perbuatan Jim karena meledakkan sumur miliknya, dia berniat untuk langsung membunuh Jim saat itu juga. Dan ternyata Junior sendiri yang langsung menembak Oli. Dari situ juga Junior percaya dengan ayahnya dan tidak ingin mencari masalah dengan ayahnya kembali. Karena kejadian itu, Barbie sangat marah karena rencana milik Jim sudah memakan banyak nyawa. Kalau saja mereka menggunakan rencana Barbie, mereka semua tidak akan kehilangan banyak nyawa. Dan episode pun bersambung.